Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Mahajaya dengan NIM 24110111065. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menerapkan contoh dari piramida mikrokonseling. Tugas ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah mikrokonseling dasar yang dihampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Yang pertama, multicultural from client and culture counselor, yaitu kemampuan konselor untuk memahami kebudayaan-kebudayaan konseli dalam proses konseling. Contohnya, Om Swastiastu Wayan, saya mau nanya, apa sih yang khas yang ada di daerah Wayan? Yang kedua, attending behavioral, yaitu kemampuan konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseli dalam proses konseling, yaitu yang terdiri dari yang pertama, eye contact, yaitu kemampuan konselor untuk menatap mata konseli maupun kening konseli dalam proses konseling. Yang kedua, body language, yaitu kemampuan konselor untuk memberikan gerakan tubuh kepada konseli dalam proses konseling. Yang ketiga, ada verbal tracking, yaitu kualitas suara, yang dimana konselor mengatur tinggi rendahnya suara dalam proses konseling. Yang terakhir ada verbal tracking, yaitu kemampuan konselor untuk mengikuti alur cerita dari konseli dengan menanyakan topik-topik yang sesuai dengan apa yang dibicarakan. Contohnya seperti ketika konseli bercerita tentang masalah yang dialami, kita sebagai konselor harus memperhatikannya dengan cara memfokuskan pandangan mata kepada konseli, menganggukkan kepala, senyum, bahasa tubuh, dan mengikuti alur pembicaraan. Misalnya, masalah apa yang Wayan alami ketika bekerja? Yang ketiga, client observation skill, yaitu kemampuan konselor mengobservasi klien dalam proses konseling. Contohnya seperti saya melihat bahwa Wayan tampak sedikit tegang saat memasuki ruangan ini. Mungkin ada yang mengganggu pikiran Wayan. Yang keempat, open and close question, yaitu kemampuan konselor untuk menanyakan hal yang terbuka maupun tertutup agar mendapatkan jawaban yang diinginkan dalam proses konseling. Contohnya seperti bagaimana perasaan Wayan akhir-akhir ini dengan pekerjaan Wayan? Apakah Wayan merasa lebih baik setelah beristirahat atau merasa lelah? Yang kelima, encourage, paraphrase, and summarization. Encourage merupakan kemampuan konselor untuk mendorong, membesarkan hati, dan memberikan semangat atau mengobarkan semangat konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti setiap langkah kecil yang Wayan ambil adalah kemajuan. Tidak ada kesalahan dalam berusaha. Dan Wayan sudah menunjukkan keberanian untuk terus mencoba. Dan saya yakin Wayan bisa melewati ini. Paraphrase merupakan kemampuan konselor untuk menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti, jadi Wayan merasa sangat tertekan dan cemas ketika menghadapi masalah di pekerjaan.
hingga perasaan itu mengganggu tidur Wayan. Apa benar begitu Wayan? Oke. Summarization merupakan kemampuan konselor memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam proses konseling. Contohnya seperti, jadi Wayan merasa sangat terbebani dengan pekerjaan yang menumpuk, yang menyebabkan stres dan masalah tidur. Apakah itu kesimpulan yang tepat tentang apa yang Wayan rasakan? Yang keenam, reflection of feeling, yaitu kemampuan konselor untuk merefleksikan perasaan kepada konseli dalam proses konseling. Contohnya sepertinya Wayan merasa sangat kecewa dan mungkin juga terluka karena teman kerja Wayan tidak menepati janji mereka dan Wayan merasa tidak dihargai dalam hubungan itu. Apa benar begitu Wayan? Oh, ya. Yang ketujuh, reflection of meaning, yaitu kemampuan konselor untuk merefleksikan arti kata dari apa yang dikatakan ataupun diucapkan dari konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti, jadi menurut Wayan, rasa nilai diri Wayan sangat bergantung pada bagaimana orang lain menilai Wayan, meskipun Wayan sudah berusaha keras. Apakah itu benar Wayan? Yang kedelapan, focusing client, problem matter, we, interviewer, culture, atau environmental adalah kemampuan konselor untuk fokus kepada klien dalam wawancara, kebudayaan, atau konteksnya dalam proses konseling. Contohnya seperti, jadi di tempat kerja, Wayan merasa terbatas untuk berbicara terbuka karena pengaruh dari nilai-nilai budaya yang Wayan pelajari sejak kecil. Saya bisa memahami bagaimana budaya keluarga Wayan, mungkin itu mempengaruhi cara Wayan berinteraksi di lingkungan kerja. Apa benar begitu Wayan? Oh. Yang kesembilan, influencing skill, yaitu keterampilan yang mempengaruhi konselor dalam proses konseling yang terdiri dari yang pertama, direktif, yaitu kemampuan konselor untuk menunjukkan atau mengarahkan konseli ke arah yang lebih baik dalam proses konseling. Contohnya seperti, saya mengerti perasaan Wayan. Saya ingin memberikan beberapa langkah yang bisa Wayan coba. Pertama, buatlah daftar tugas yang perlu diselesaikan dan beri prioritas pada yang paling mendesak. Kemudian, bagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, apa pendapat Wayan untuk mencoba langkah-langkah ini? Ya. Yang kedua, logical consequence, yaitu kemampuan konselor untuk memberikan akibat yang lebih baik kepada konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti, jadi Wayan merasa tertekan karena menunda pekerjaan yang akhirnya menumpuk. Sebaiknya, jika Wayan mulai menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sedikit demi sedikit, setiap hari, Wayan akan merasa lebih tenang. Nah, apa pendapat Wayan tentang melihatnya seperti itu? Yang ketiga, interpretation, yaitu kemampuan konselor untuk menafsirkan apa yang telah terjadi dalam proses konseling. Contohnya seperti, jadi Wayan sering mengukur diri Wayan berdasarkan perbandingan orang lain, bukan berdasarkan
kemampuan diri sendiri. Nah, hal ini mungkin membuat Wayan merasa tidak cukup baik meskipun sebenarnya Wayan memiliki banyak kualitas dan kelebihan. Nah, bagaimana menurut Wayan? Oh, iya. Yang keempat, self-disclosure, yaitu kemampuan konselor untuk membuka diri kepada konseli dalam proses konseling. Yang contohnya seperti, saya mengerti berapa beratnya itu. Dulu saya juga merasa terjebak antara pekerjaan dan kewajiban keluarga. Saya merasa lelah dan cemas. Namun dengan waktu, saya belajar untuk memberi diri saya izin untuk istirahat dan meminta bantuan. Nah, saya yakin Wayan juga bisa menentukan cara untuk mengatasi ini. Ya. Yang kelima, advice, information, explanation, and instruction, yaitu adalah kemampuan konselor untuk memberikan nasihat, informasi, penjelasan, dan instruksi kepada konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti, Wayan bisa mencoba teknik seperti membuat daftar tugas dan memprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Nah, cobalah untuk membagi pekerjaan besar menjadi bagian yang lebih kecil dan fokus pada suatu tugas dalam satu waktu. Ini dapat membantu mengurangi rasa tertekan Wayan dalam membuat tugas. Nah, apakah Wayan mau mencoba teknik seperti ini? Ya. Yang keenam, feedback, yaitu kemampuan konselor untuk memberikan motivasi kepada konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Saya melihat Wayan bahwa sudah membuat langkah besar dengan mulai mengakui masalah ini dan mencari solusi. Itu adalah pencapaian yang besar yang sangat penting. Setiap langkah kecil yang Wayan ambil itu membawa Wayan yang lebih dekat ke tujuan Wayan. Nah, semangat ya Wayan. Dan yang ketujuh, influencing summary, yaitu kemampuan konselor untuk memberikan ringkasan kepada konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Jadi, dari apa yang Wayan sampaikan, sepertinya Wayan merasa tertekan karena kesulitan menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan keluarga. Wayan ingin menemukan cara untuk memberi perhatian lebih kepada aspek itu tanpa merasa kelelahan. Nah, salah satu langkah mungkin adalah dengan memprioritaskan waktu dan memberi batasan yang jelas pada pekerjaan sehingga Wayan bisa lebih fokus pada keluarga. Nah, apakah itu solusi yang bisa Wayan pertimbangkan? Ya. Nah, yang selanjutnya yang ke-10 yaitu confrontation, yang dimana adalah kemampuan konselor untuk memperhatikan konseli yang terdiri dari dissensus, yang dimana kemampuan konselor yang mengutamakan ketidaksetujuan terhadap konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti, jadi yang Wayan rasakan adalah adanya ketegangan antara kewajiban pekerjaan dan kebutuhan untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Nah, Wayan ingin mencari cara agar lebih seimbang. Mungkin langkah pertama adalah mengatur lebih baik dan memberi prioritas pada hal-hal yang paling penting. Nah, apakah itu terdengar seperti suatu yang bisa Wayan coba? Ya. Dan yang ke-11, incongruent, adalah kemampuan konselor untuk memperhatikan ketidakcocokan yang dihadapi konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Sepertinya ada ketidaksesuaian antara keinginan Wayan untuk berubah dan perilaku Wayan yang terus menunda. Apakah Wayan merasa ada sesuatu yang menghalangi Wayan untuk mengambil langkah yang cocok meskipun sudah ada keinginan itu? Ya. Yang ke-12, skill sequencing and structuring the interview,
adalah kemampuan konselor untuk mengembangkan dan membentuk wawancara yang secara struktur dalam proses konseling. Contohnya seperti, baik, pertama, saya ingin mendengarkan masalah yang Wayan hadapi. Setelah itu, kita akan mengeksplorasi perasaan Wayan. Dan terakhir, kita akan membicarakan langkah-langkah yang bisa Wayan ambil untuk mengatasi masalah ini. Nah, apakah Wayan setuju dengan rencana ini? Ya. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah Personal and Theory Counseling Skill Integration, yaitu kemampuan konselor untuk memadukan dalam menyatukan konseli dalam proses konseling, yang terdiri dari style dan face-to-face atau individual. Nah, style adalah kemampuan konselor untuk memperhatikan gaya pribadi dalam teori konseling kepada konseli dalam proses konseling. Yang kedua, face-to-face atau individual, yaitu suatu proses konseling yang dilaksanakan secara tatap muka, yang dimana antaranya konseli dan konselor saja. Contohnya seperti ini. Saya akan menggabungkan beberapa pendekatan yang sesuai dengan gaya saya. Saya akan mendengarkan perasaan Wayan dengan penuh empati, tetapi saya juga akan menggunakan teknik kognitif behavioral untuk membantu Wayan mengidentifikasi pola pikir yang mungkin mempengaruhi perasaan dan tindakan Wayan. Nah, kita akan melakukannya bersama-sama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, apakah Wayan merasa nyaman dengan pendekatan ini? Ya. Ya. Sekian video dari penjelasan dan penerapan piramida mikrokonseling dari saya. Saya mohon maaf jika ada perilaku maupun salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup video kali ini dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Saya ucapkan terima kasih.